Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Idewa Gede Sony Aryawan, Widya Iswara Ahli PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video tutorial kali ini, saya akan menyampaikan materi pengadaan barang jasa, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang jasa melalui swakelola. Selamat menyaksikan. Pada materi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang jasa melalui swakelola kali ini, saya akan pertama kali menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Pertama, kompetensi dasar. Peserta diharapkan mampu menjelaskan pengadaan barang jasa secara swakelola. Kemudian, yang kedua, indikator hasil belajar. Diharapkan mampu menjelaskan pengadaan barang jasa secara swakelola berdasarkan pertama, tipe swakelola, kedua, pembayaran dan penyaluran dana, ketiga, pengawasan, keempat, laporan, dan yang kelima, pertanggungjawaban swakelola. Pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Pertama, pelaksanaan swakelola berdasarkan swakelola tipe 1. Seperti Ibu dan Bapak lihat dalam bagan yang terlihat dalam video ini, PA atau KPA dalam hal ini dibantu oleh penyelenggara swakelola, PPK, unit kerja pengadaan barang jasa, atau pejabat pengadaan. Dalam hal penyelenggara swakelola, ini terdiri dari 3 tim. Pertama, tim persiapan, kedua, tim pelaksana, ketiga, tim pengawas. Ketiga tim ini ditetapkan oleh PA atau KPA. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita di sini. Pertama, PA atau KPA dapat menggunakan pegawai kementerian, lembaga, atau perangkat daerah dan atau tenaga ahli. Kedua, penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Dan dalam hal dibutuhkan alat, bahan, dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan swakelola berdasarkan swakelola tipe 2. Seperti Ibu dan Bapak lihat pada tayangan ini, di mana pertama adalah dibuat kesepakatan kerjasama antara PA atau KPA pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dengan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Jadi, antara penanggung jawab anggaran dengan pelaksana swakelola harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kerjasama. Penanggung jawab anggaran dalam hal ini dibantu oleh unit kerja pengadaan barang jasa ataupun pejabat pengadaan, kemudian dibantu juga oleh penyelenggara swakelola, di mana penyelenggara swakelola ini terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas. Tim persiapan dan tim pengawas ini ditetapkan oleh PA atau KPA. Kemudian PPK pada pihak penanggung jawab anggaran membuat kontrak swakelola dengan pelaksana swakelola. Dalam hal ini adalah
tim pelaksana. Pelaksana swakelola juga dibantu oleh unit kerja pengadaan barang jasa atau pejabat pengadaan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu dalam hal dibutuhkan alat, bahan, dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres. Kemudian yang kedua, dalam hal pelaksanaan swakelola tipe 2 tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Berikutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan swakelola berdasarkan swakelola tipe 3. Pada pelaksanaan swakelola tipe 3 ini, penanggung jawab anggaran dibantu oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan, penyelenggara swakelola yang terdiri dari 2 tim. Pertama, tim persiapan, kedua, tim pengawas, di mana tim ini ditetapkan oleh PA atau KPA. Penanggung jawab anggaran juga dibantu oleh PPK. Kemudian PPK ini membuat kontrak swakelola dengan pengurus ormas selaku penerima kuasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, dalam hal dibutuhkan alat, bahan, dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Kemudian yang kedua, dalam hal pelaksanaan swakelola tipe 3 ini tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka pelaksana swakelola tipe 3 dalam hal pengadaan barang jasa dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan swakelola berdasarkan swakelola tipe 4. Dalam swakelola tipe 4 ini, PA atau KPA pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran dibantu oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan dan PPK. Kemudian PPK membuat kontrak swakelola dengan pimpinan kelompok masyarakat. Pimpinan kelompok masyarakat ini dibantu oleh 3 tim. Yang pertama, tim persiapan, yang kedua, tim pelaksana, kemudian yang ketiga, tim pengawas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, dalam hal dibutuhkan alat, bahan, dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Kedua, dalam hal pelaksana swakelola tipe 4 tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Dan yang ketiga, PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli, tenaga teknis, atau narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara swakelola. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembayaran dan penyaluran dana swakelola. Mengenai pembayaran ini, pada swakelola tipe 1 meliputi pertama, upah tenaga kerja, dalam hal ini bisa tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. Kedua, pembayaran gaji atau honorarium tenaga ahli atau narasumber apabila diperlukan. Tiga, pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultansi. Dan yang keempat, pembayaran bahan atau material dan
peralatan atau suku cadang. Untuk swakelola tipe 2, 3, dan 4, pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara pembayaran dan penyaluran dana dalam pelaksanaan swakelola. Apa saja yang dibayar dalam pelaksanaan swakelola ini? Pada garis besarnya ada 4. Yang pertama, pembayaran tenaga kerja. Kedua, pembayaran tenaga ahli. Ketiga, pembayaran peralatan atau suku cadang. Dan yang keempat, pembayaran atau pengadaan bahan atau material. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pembayaran swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini tercantum dalam pasal 48 Perpres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. Pertama, pengawasan. Penyelenggara swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi: pertama, verifikasi administrasi dan dokumen serta pelaporan. Yang kedua, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik yang meliputi: pertama, pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pengawasan penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengawasan pengadaan barang jasa apabila ada pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan swakelola tersebut. Kemudian, pengawasan yang ketiga adalah pengawasan tertib administrasi keuangan. Dalam hal pengawasan ini dapat dilihat pada tayangan ini, di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah pengawasan, berikutnya evaluasi, kemudian ada laporan dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah tindakan korektif. Dalam hal pengawasan, ini adalah mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola. Pada tahap evaluasi, yang dilakukan adalah menganalisa status perkembangan swakelola. Pada tahap laporan dan rekomendasi, ini kemana disampaikan? Laporan dan rekomendasi disampaikan kepada: pertama, PPK, kedua, tim persiapan, ketiga, tim pelaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai serah terima pekerjaan swakelola. Pertanggungjawaban dan serah terima pekerjaan dapat dilihat pada tayangan ini. Pada tahap pertanggungjawaban, apa saja yang terdapat dalam pertanggungjawaban tersebut? Dalam pertanggungjawaban ini adalah berupa pelaporan secara berkala, terutama terkait kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan. Penggunaan keuangan ini berupa realisasi fisik, waktu, dan biaya aktual terhadap rencana. Kemudian kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan tersebut oleh tim pelaksana dibuat laporan secara berkala kepada PPK. Kemudian
hasil pekerjaan swakelola oleh tim pelaksana dibuat berita acara serah terima kepada PPK berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan yang dibuat oleh tim pengawas. Serah terima pekerjaan ini dilaksanakan oleh tim pelaksana, di mana tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan disertai berita acara serah terima atau BAST. Setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai 100% dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan atau BAHP. Berikutnya, saya akan menjelaskan serah terima administrasi hasil pengadaan barang jasa. Serah terima administrasi hasil pelaksanaan swakelola ini diserahkan oleh PPK kepada PA atau KPA melalui suatu berita acara serah terima atau BAST. Jadi PPK dalam ini karena di awal ditugaskan oleh PA atau KPA, maka di akhir PPK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola itu kepada PA atau KPA melalui suatu berita acara serah terima atau BAST. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberlakukan atau sanksi-sanksi yang ada dalam pelaksanaan swakelola. Sanksi ini siapa saja yang dapat melakukan atau memberikan sanksi? Pertama adalah didasarkan kepada penilaian mandiri PPK. Kemudian dapat juga berdasarkan laporan tim pengawas. Berdasarkan penilaian mandiri PPK atau laporan tim pengawas, PPK dapat memberikan sanksi kepada pelaksana swakelola. Untuk tipe 1, sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tipe 2, 3, dan 4 sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Apa saja sanksi tersebut? Sanksinya adalah pembatalan sebagai pelaksana swakelola. Jadi, sanksinya adalah pembatalan sebagai pelaksana swakelola. Demikianlah penjelasan saya mengenai seri pengadaan barang jasa, di mana pada seri ini saya menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang jasa melalui swakelola. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada ibu bapak sekalian. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan ibu dan bapak untuk mengikuti seri tutorial pengadaan barang jasa ini. Sampai ketemu pada video tutorial seri pengadaan barang jasa saya yang lainnya. Saya, Dewa Gede Sony Aryawan, mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada video tutorial saya yang lainnya.